Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh 4 kelompok, yaitu kelompok 1, 3, 4, dan 5. Nah, kita mulai dari pertanyaan kelompok 1. Yang pertanyaannya adalah, yang pertama itu, adakah manfaat tumbuhan dari ordo Caryophyllales dalam bidang kesehatan? Nah, jawabannya ya tentu ada. Nah, orang-orang yang berada di Eropa telah menggunakan tanaman dari ordo Caryophyllales ini menjadi obat tradisional. Contohnya untuk menyembuhkan penyakit sistisis akut dan kronis. Nah, terus ada untuk menyembuhkan penyakit kulit yang contoh tanamannya itu Saponaria officinalis. Nah, oke, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana penyebaran dari Hamamelidae dan Caryophyllide. Nah, di sini penyebarannya itu menyebar mulai dari Himalaya menuju wilayah lembap di Myanmar hingga semenanjung Malaysia ke Sumatera dan di Indonesia sendiri, khususnya di Jawa. Nah, jenis tumbuhan ini tumbuh di wilayah barat dengan ketinggian 500 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertanyaannya, apa contoh dari famili Moraceae dan berikan manfaat serta kerugiannya dalam kehidupan. Nah, contoh dari famili Moraceae yaitu salah satunya pohon beringin. Nah, apa manfaat dari pohon beringin bagi kehidupan? Jadi, pohon beringin memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu sebagai penyerapan air dan juga untuk penyujukan udara serta penyegaran udara. Kenapa pohon beringin ini dapat menyegarkan udara? Karena dilihat sendiri dari morfologi pohon beringin, yaitu memiliki pohon yang berukuran besar serta memiliki daun yang begitu lebat dan banyak, sehingga daun ini dapat menciptakan udara segar, sehingga pohon beringin sangat maksudnya tuh pohon beringin itu sangat bagus apabila ditanam di daerah publik, karena pohon beringin ini mempunyai manfaat yang sangat baik untuk penyegaran udara. Nah, kerugian dari pohon beringin sendiri yaitu dapat mendatangkan jamur pada hunian rumah. Hal ini bisa terjadi karena pohon beringin itu bisa melembabkan rumah, sehingga pohon beringin ini dapat mendatangkan jamur pada rumah, sehingga aktivitas dari pohon beringin ini dapat menyebabkan anggota-anggota yang ada di rumah bisa terkena penyakit. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, waktu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, saya Lisa Ardiana, perwakilan dari kelompok 2, akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu yang pertanyaannya, jelaskan contoh dari famili Moraceae beserta manfaat dan kerugian bagi kehidupan. Nah, jawabannya, contoh dari famili Moraceae yaitu salah satunya pohon beringin. Nah, apa manfaat dari pohon beringin ini bagi kehidupan? Jadi, pohon beringin ini merupakan tumbuhan yang kaya akan manfaat. Salah satunya yaitu untuk menyegarkan udara, karena
pohon beringin ini memiliki pohon yang berukuran besar dan juga daunnya yang sangat lebat, sehingga daun yang sangat lebat ini bisa menciptakan udara segar, sehingga pohon beringin ini sangat bagus ditanam pada daerah publik karena dapat menyejukkan dan juga menyegarkan udara. Untuk kerugian dari pohon beringin ini yaitu salah satunya bisa mendatangkan jamur pada rumah hunian, karena pohon beringin ini sering membuat rumah hunian itu menjadi lembab sehingga jamur-jamur pada berdatangan pada rumah. Nah, akibat aktivitas pohon beringin ini sangat beresiko pada kesehatan anggota rumah. Sekian dari saya, terima kasih, waktu kembali. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, saya Lisa Ardiana, perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yang dimana pertanyaannya, jelaskan menurut Anda apa alasan tumbuhan-tumbuhan tersebut dimasukkan dalam satu subkelas. Nah, maksud dari pertanyaan ini yaitu tumbuhan-tumbuhan tersebut merupakan rujukan dari contoh-contoh tumbuhan yang berada di dalam makalah, yang dimana mengapa tumbuhan-tumbuhan tersebut masuk ke dalam subkelas Hamamelidae. Nah, seperti itu. Nah, jadi jawabannya yaitu karena tumbuhan-tumbuhan tersebut memiliki ciri khas, yaitu memiliki bunga, di mana bunga pada tumbuhan-tumbuhan tersebut merupakan bunga majemuk yang pada umumnya uniseksual atau tanpa perhiasan. Nah, selain itu, tumbuhan-tumbuhan tersebut merupakan pohon yang memiliki habitus bunga jantan dan bunga betina yang saling terpisah dalam satu pohon. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, waktu kembali. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Putri. Yang pertanyaannya, apa persamaan Hamamelidae dan Caryophyllaceae? Nah, persamaannya yaitu sama-sama tumbuhan berkayu dan proses penyerbukannya sama-sama melalui proses entomogami atau angin. Dan sama-sama merupakan tumbuhan berumur menahun. Nah, itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mentari dari kelompok 4. Yang pertanyaannya yaitu, pada makalah jelaskan bahwa Caryophyllaceae merupakan Dicotyledonae dengan polen Trinukleatus dan jarang Binucleatus. Mengapa Caryophyllaceae itu dikatakan Dicotyledonae dan termasuk apa juga Hamamelidae itu? Mohon penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mentari. Caryophyllaceae dikatakan Dicotyledonae merupakan tumbuhan berdaun lembaga 2 atau tumbuhan dikotil, yaitu tumbuhan biji berkeping 2. Begitupun dengan Hamamelidae, juga dikatakan Dicotyledonae. Klasifikasi dari Dicotyledonae ini telah diganti dengan nama ilmiah Magnoliopsida, yang juga sering disebut sebagai kelompok tumbuhan yang memiliki biji berkeping 2. Tumbuhan ini memiliki sepasang daun lembaga atau daun kotiledon yang terbentuk dalam tahap proses pembentukan bakal biji pada suatu tumbuhan. Oleh karena itu, klasifikasi Magnoliopsida memiliki biji yang terbelah menjadi 2 bagian. Sekian jawaban dari saya, semoga dapat dimengerti. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Virus yang pertanyaannya, apakah ada tumbuhan yang berkayu seluruhnya pada kelas Herbaceous? Jawabannya adalah ada. Karena pada tumbuhan Herbaceous itu ada yang berkayu, contohnya pada tanaman pohon semak atau pohon
bakau, dan sekulen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktari Senur Nabila. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu dari Iis Mafazela. Yang pertanyaannya, apa perbedaan famili Amaranthaceae dan famili Caryophyllaceae? Dari famili Amaranthaceae ini, herbal jarang berkayu, sering mengakumulasi aksalat bebas, kalium nitrat, dan saponin, tidak bertanin. Daunnya tersebar atau berhadapan, tunggal, sering dengan anatomi krans. Bunga kecil, tunggal dalam spika, panicula, rhizome atau simosa, sering diliputi oleh braktea atau brakteola, actinoflora, bi atau aniseksual. Sepal 3-5, kering berbentuk selaput, lepas atau bersatu di dasar apetal. Stamen sebanyak dan berhadapan dengan sepal. Lepas atau bersatu membentuk tabung, di bagian bawah membentuk tabung. Ginaceum dengan ovarium spherus 2-3 karpel, 1 ruang, 1 atau beberapa ovul. Buah akene, nux atau kapsula. Biji dengan endosperm. Suku ini terdiri dari sekitar 65 marga dan 900 jenis, tersebar di daerah tropis dan subtropis. Famili dari Amaranthaceae ini itu contohnya Aciranthea aspera atau jarongan, herbal untuk obat. Yang pertama, Acaranthes bidentata atau obat luka mulut. Kemudian Altermanthera phycoidea, grisep atau kriminil, hiasan. Altermanthera phylloxeroides atau soya, daun untuk herbal. Amaranthus gracilis Des, bayam putih. Amaranthus luiprida atau bayam. Amaranthus spinosus L atau bayam duri. Celosia argantea. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Yuni. Yang pertanyaannya, jelaskan apa itu ordo Juglendales dan sebutkan contoh spesiesnya. Juglendales adalah suatu ordo anggota tumbuhan berbunga yang termasuk dalam anak kelas Hamamelidae. Nah, salah satu contoh spesies dari Juglendales yaitu Jugens regia. Nah, itulah jawaban dari saya. Semoga dapat dipahami. Nah, saya akan melanjutkan pertanyaan dari kelompok 5, yaitu nomor 2. Sebutkan ciri-ciri ordo Juglendales beserta manfaatnya. Nah, ciri-cirinya pada ordo ini adalah yang pertama, memiliki pistil yang tersusun lebih dari satu karpel, lebih dari satu stilus, dan satu loculus. Oke. Nah, yang kedua, tumbuhan ini tanpa satu saluran sekretori. Yang ketiga, duduk daunnya ada yang berhadapan atau berseling, serta ada juga yang berkarang. Nah, yang keempat, ovulumnya soliter orthotropous, memiliki satu kantung embrio. Nah, yang kelima, ordo ini memiliki anggota di mana termasuk dalam tumbuhan yang aromatik. Nah, contoh dari tanaman Juglendales ini ialah seperti kemiri, yang salah satu manfaatnya
bisa digunakan untuk bumbu dapur dan bisa juga digunakan sebagai kecantikannya, yaitu pada kita mengambil minyak kemirinya. Ini saya akan menjawab pertanyaan Nola dari kelompok 5. Yang pertanyaannya, tolong jelaskan apa saja manfaat yang terdapat di Caryophyllaceae di setiap ordonya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nola, yaitu manfaat yang ada pada Caryophyllaceae di setiap ordonya itu yang pertama manfaat dari ordo Caryophyllales dari famili dari salah satu famili Amarantheaceae, yaitu Amaranthus sp atau bayam-bayaman. Bayam-bayaman ini biasa digunakan sebagai makanan, misalnya seperti keripik bayam atau sayur bayam. Nah, kemudian yang kedua yaitu manfaat dari ordo Polygonales, yaitu dari famili Polygoneaceae. Contohnya yaitu Rheum palmatum L atau klembek. Biasa ini digunakan sebagai obat, wangi-wangian, dan juga sebagai komponen pembuatan rokok pada klembek menyan. Nah, lalu yang terakhir itu manfaat dari ordo Plumbaginales, yaitu dari famili Plumbagineaceae. Contohnya yaitu Plumbago indica L atau ceraka. Kemudian ada juga Plumbago zelenica L atau biasanya keduanya ini sering digunakan untuk mengobati sakit encok. Sekian jawaban dari saya, semoga bermanfaat.